Ini kue sus atau kue pie nih? Jago banget sih gue. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Nah hari ini kayaknya sudah lama banget kita nggak bikin varian kue sus ya. Hari ini gue mau bikin pie sus. Jadi kita akan bikin kue sus tapi dalam bentuk pie. Ini enak banget karena kita akan pakai krim diplomat dan kita kasih buah-buahan. Nah untuk si isiannya kalian tuh bisa banget pakai coklat, pakai green tea. Tapi hari ini gue akan bikin plain flavor. Kita akan bikin basic flavor kayak vanilla biar kalian tuh bisa alter kalau pengen bikin macam-macam. Yuk langsung aja kita mulai. So pertama-tama yang harus kita bikin, kita harus bikin pastry cream dulu karena dia tuh harus dalam keadaan benar-benar dingin baru bisa dipakai. Jadi teknik pastry creamnya yang sering gue share pada umumnya, basically mencampurkan semua bahan dalam keadaan api belum nyala. Kalau harus nyampur baru kita masak sampai dia itu mengental. Pastry cream pada umumnya flat. Pertama telur kuning, gula pasir, maizena, garam, vanila. Aduk dulu sampai rata, baru kita masukin susunya. Biar dia itu nyampurnya bener-bener bagus, gak ada gumpalan gitu. Oke, sampai nyampur seperti ini kita masukin susu. Susu, ini gue pakai UHT ya. Ini kita akan aduk dulu. Ingat ya, samping-sampingannya juga harus make sure rata. Kalau nggak nanti pasti masak dia jadinya tuh pastry creamnya nggak smooth. Oke, pastikan samping-sampingnya sudah benar-benar rata, nggak ada yang ngumpul-ngumpul di ujung. Ini tinggal kita masak. Kalau udah nyampur, setelah kita nyalain api, kita masak sampai dia itu mengental, nutup-nutup kayak pastry cream. Oke, patokannya kalau sudah mengental, kita lihat nih ya. Tuh, sampai dia tuh kayak gitu. Heboh kan? Kalau sudah seperti ini menutup-menutup, kita angkat. Oke, kita akan tunggu sampai nggak panas lagi dalam keadaan di plastic wrap biar dia itu tidak berembun dan juga tidak ngulit si pastry creamnya. Oke, ini harus nempel ya, biar dia itu tidak berembun dan nggak ngulit. Lanjut, kalau si flanya sudah jadi, nanti flanya kalau gue sih ya pribadi kalau sudah nggak panas lagi ini akan gue simpan di kulkas biar benar-benar dingin, jadi penggunaannya lebih bagus juga gitu. Nah kita akan bikin kulit susnya, ini kulit sus pada umumnya, tapi nanti bedanya kulit susnya akan kita piping ke loyang muffin, jadi kayak bentuk mangkuk, jadi kayak kue sus tapi bentuknya pie. Oke, kita akan bikin kue sus. Ini kue sus ini yang paling penting poinnya ada 3. Jadi kita tuh wajib banget mengeringkan adonannya yang namanya proses evaporasi. Makanya susu, air, mentega tuh harus mendidih baru kita masukin bahan-bahan kering dan dimasak di api kecil sampai dia tuh mengering. Kedua, ovennya juga jangan dibuka tutup. Pokoknya kalau ovennya dibuka tutup, apinya nggak stabil karena di api tinggi yang ada nanti kuenya malah tuh nggak ngembang jadi tuh kempes. Dan yang ketiga, kalau gue sarankan untuk kalian para penjual yang UMKM, jualan kue itu harus ditimbang sih, karena kalau kita bikin kue sus itu tiap butir itu telur itu bisa berbeda 5-10 gram. Kalau kalian kaliin 10 resep aja itu sudah berarti 100 gram. Jadi kalau di resep ini gue akan share butiran dan juga gramnya. Tapi kalau misalkan kalian mau jualan baiknya pakai gram sih. Kayak biasa ya, susu gue pakai air, susu. Persentase susunya kalau mau dibikin versi lebih murah lagi bisa banget dikurangin karena basically susu itu fungsinya hanya selain memberikan serat-serat pada adonannya, dia juga memberikan rasa. Jadi kebanyakan kalau para penjual yang pengen bikin budgetnya lebih friendly lagi, airnya dibanyakin, susunya dikurangin. Terus gue ada mentega tawar biasa. Ini mau pakai margarin juga boleh ya. Butter. Jangan lupa juga untuk flavornya ya, kita kasih gula, garam, dan vanila. Kita akan masak sampai mendidih kayak bikin kue sus ya. Kayak kita didihkan, make sure dia itu benar-benar mendidih heboh, baru kita kecilin api dan kita masukin tepung. Nah guys, potokan gue pokoknya sampai heboh mendidih seperti ini, kita apinya kecilin ya. Kalau sudah dikecilkan api, kita masukin tepung protein sedang. Kita akan masak sampai dia tuh mengering. Nanti perlahan airnya akan terserap dengan tepungnya. Jadi dia itu kita akan masak perlahan. Gue pribadi kalau air sudah nyerap semua ke tepungnya, gue kasih timer 1-2 menit ya, api kecil dimasak pelan-pelan baru diangkat untuk make sure dia itu benar-benar terevaporasi. Oke, ini jangan berhenti aduk ya guys. Jadi ini kan masih basah banget nih.
Oh, dia tuh udah menyerap semua tepungnya. Gue di api kecil. Kalau sudah seperti ini nih, gue timer 1-2 menit gue masak di api kecil untuk make sure dia tuh bener-bener kering. Oke, ini sudah semenit sih. Tuh, jadi itu benar-benar completely kering. Adonannya juga tidak basah lagi. Kalau udah kayak gini, ini sudah boleh kita angkat. Taruh sini. Ini tunggu sampai nggak panas lagi, baru kita boleh masukin telur. Oke, sudah nggak panas lagi. Sekarang di tahap ini kita boleh masukin telur satu-satu dan kita aduk sampai rata. Gue pakai mixer karena jujur aja aduk kue sus gak pakai mixer tuh pegel banget ya. Kita masukin satu persatu, aduk sampai dia tuh licin sampai rata. Aduk sampai rata. Telur kedua, aduk lagi ya sampai rata aja. Oke, sampai benar-benar nyampur seperti ini. That's it ya. Kita akan masukin ke plastik segitiga. Kita masukin ke plastik segitiga. Oke, ini kita akan piping ya. Terus kita akan potong. Ini kita potongnya kecil aja guys. Karena kita pipingnya tuh di piping ngikutin bentuk cupnya. Jadi kecil aja. Oke, sekarang kita akan siapin. Ini loyang muffin, loyang cupcake yang standar. Jadi kita akan piping membentuk dia punya muffin. Jangan lupa tiap loyangnya itu kita akan poles dengan mentega biar nggak lengket gitu. Dan juga ini tuh nanti gue piping ya nggak akan sampai penuh, cuma sampai setengah doang karena dia akan naik kan. Kalau kita pipingnya sampai dia penuh, yang ada nanti dia kayak ngembang banget ketinggian. Gue pengen dia tuh kayak standar kue pie gitu loh, nggak terlalu tinggi. Jadi kita pipingnya tipis-tipis kayak gini, kita ikutin bentuk daripada loyangnya. Enggak, yang kemarin tuh kan gue pakai margarin kan, ini gue pakai butter jadi agak beda. Terus piping sekeliling daripada pie-nya kayak gini. Oke, cukup setengah aja ya. Cukup. Terus kalau nggak rata, ini tangan gue basahin pakai air minum kayak ginian. Jadi menurut gue dengan cara seperti ini hasilnya lebih rapi. Ini kalau ada yang jendol-jendol atau enggak yang agak renggang kita padetin, jadi nggak mau kulitnya ketebelan. Oke, kalau udah sebenarnya bisa banget langsung dipanggang. Tapi sebelum panggang tuh gue pasti tusuk dengan garpu bagian dasarnya. Dan karena biar dia itu lebih keras dikit, jadi ditusuk lebih gampang, kita simpan di kulkas biasa. Mau freezer juga boleh. Jadi dipanggang dalam keadaan teksturnya lebih firm. Jadi pas di oven tuh dia bakalan lebih steady bentuknya, nggak bakal terlalu meleot-meleot. Nah ini gue taruh di kulkas kira-kira 15-20 menit baru kita akan tusuk dengan garpu. Terus sebelum itu sambil nunggu gue sudah panasin oven di suhu 190-200 derajat. Emang di awal tuh di api tinggi, nanti setelah 15 menit gue turunin ke 70 dan biarkan dia benar-benar kering. Jadi emang kalau kue sus tuh dari awal tuh mesti tonjok gitu, apinya mesti tinggi, baru tengah-tengah kita turunin apinya untuk matangin dia. Oke, ini sudah dikukasin 15-20 menit, jadi agak firm juga. Ini tusuk dengan garpu ya. Jadi kayak garpu kita basahin dikit dengan air, tusuk dengan garpu biar nggak nempel. Ini biar nggak terlalu banyak gelembung. Pasti gelembung sih nanti, tapi kalau gelembung tinggal tekan aja biar dia tuh kempes lagi. Panggang di oven, kita panggang dulu 15 menit, nanti setelah dia ngembang kita akan turunin suhunya 70 dan dipanggang lagi sampai dia itu warnanya coklat dan juga kering, jangan sampai masih basah kita keluarin. Nah ini udah mateng, biar mumpung dia masih panas kita tekan bawahnya ya. Jadi dia akan mulai mengering. Ini biar rata guys, tuh kayak gini. Ya. Kalau udah dingin baru tekan, takutnya malah pecah kering. Oke, kue sus sudah jadi, cakep banget kayak mangkok gitu kan ya. Nah sekarang fla-nya juga sudah jadi. Sekarang kita akan bikin diplomat cream. Diplomat creamnya itu adalah krim patissier, pastry cream fla dicampur dengan krim yang sudah dikocok whipping cream. Jadilah diplomat cream. Oke, ini optional sih, kalau kalian nggak mau langsung pakai pastry cream kayak gini yang sudah dilembutin juga nggak masalah. Tapi gue pribadi lebih suka pakai diplomat cream aja. Menurut gue hasil akhirnya kayak makan es krim gitu. Oke, ini whipping cream cair dairy dingin. Jadi gue pakai yang dairy, maksudnya adalah dia itu yang
nggak ada gulanya. Kadang-kadang kalau non dairy itu selalu ada tambahan gula buat bikin topping krim. Nah ini sebelum kita campurkan dengan si siapa namanya pastry cream ya, make sure dia itu kocok sampai dia itu kental aja, nggak ngembang ya. Kalau dia ngembang takutnya pas dimasukin ke pastry creamnya terlalu padat, jadinya tuh ada pengembangan 2 kali yang ada malah pecah. Jadi sebelum kita masukin pastry cream, krimnya ini cukup sampai kental aja karena akan diaduk lagi. Kalau whipping cream udah peak dikocok terus dia akan pecah gitu. Jadi yang penting kental aja. Tuh sampai kental seperti ini, tuh nggak sampai kaku ya guys. Ini kita udah bisa campurkan dengan pastry cream. Pastry cream yang sudah jadi kita akan lembutin dulu. Jadi emang dia ngeset kayak gini dari kulkas soalnya. Ini gue pakai bekas krim ya. Kita aduk untuk dilembutin aja. Oke, tuh ya, sampai dia itu creamy seperti ini, lembut, kita boleh masukin krim. Kita masukin setengah dulu ya guys. Ini mulai mengental nih. Terus krimnya kita masukin semua ke sini. Jadi dipancing dulu ya guys, biar hasilnya tuh smooth. Aduk ya sampai rata. Jangan kelamaan nih guys, yang penting nyampur aja. Dan jadilah diplomat krim. Jangan lupa masukin ke plastik segitiga ya, biar dia itu rapi kalau kita kerjain. Oke. Terus isi dengan diplomat krim. Kalau udah tinggal kita dekor dengan buah-buahan. Buah-buahan terserah kalian sih. Kalau gue buahnya pakai strawberry, anggur, blueberry sama kiwi. Terus endingnya kita akan poles dengan neutral glaze. Jadi neutral glaze itu adalah polesan bening yang sering kalian lihat tuh buat finishing kue. Ini banyak banget di TBK manapun ya. Jadi kalau kalian mau beli tuh tinggal bilang neutral glaze aja. Strawberry, anggur, bisa dikasih buah kiwi juga, dan blueberry. Guys, maaf ya lagi hujan. Ini neutral glaze, kita kasih air dikit dan dipanasin di microwave biar itu teksturnya cair. Pokoknya teksturnya buat cair aja. Ini buat poles buahnya biar buahnya itu mengkilap ya guys. Tuh, jadi kayak gini. Jadi nggak sedih gitu kuenya. Ada shining-shiningnya gitu. Marky Chop, ini kalau dimakan dingin-dingin lebih enak lagi sih. Pokoknya kalau emang udah diisi, dia tuh emang maksimal 3 hari sih. Karena kan dia kan kuenya bakalan menyerap semua moisture daripada krim diplomatnya. Dia bakal lebih cepat rusak dan pakai buah guys. Jadi pasti lebih cepat rusak. Gitu, ya kita makan. Wah, enak banget. Creamy. Feelingnya tuh kan pakai diplomat cream jadi kayak ice cream gitu. Terus luarnya tuh sus tapi lebih garing karena kan tipis kan. Enak banget. Terus kayak ada tart dari buahnya, asem-asem, manis segar gitu. Enak banget. Gila sih. So itu dia pie sus buah yang bikinnya gampang kan. Yang penting ikutin step dari awal hingga akhir. Pressure pointnya di mana aja, kayak kue sus tuh harus kering adonannya, aduknya harus bener. Whipping creamnya itu pas bikin diplomat cream juga harus konsistensinya benar. Ikutin tips dan trik dari awal hingga akhir pasti jadi. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye.